Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, tadi kita sudah mencoba untuk melihat hasil akurasi dari klasifikasi yang kita lakukan berdasarkan hasil survei ya. Hasilnya kurang bagus ya, 61%. Jadi nanti ketika menggunakan data yang sebenarnya, ini karena masih data demo ya, makanya nilainya kecil. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi atau data yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan mencoba menganalisa sebenarnya ini data hasil tutupan lahan yang kita klasifikasi ini, kita asumsikan sudah benar di atas 70% misalnya ya, hasil klasifikasinya akurasinya sudah bagus. Nah, kita akan melihat kira-kira luasan untuk setiap kelasnya ini berapa ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah mengubah data raster hasil klasifikasi menjadi data vektor supaya kita bisa menghitung luasannya ya. Kita dengan cara kita bisa search vektor ya. Kalau misalkan nggak ada di sini susah, kita pilih yang raster conversion ya. Kita gunakan yang polygonize untuk mengubah data raster menjadi data vektor. Dan pada input layer, data yang kita gunakan adalah data hasil klasifikasi ya. Kemudian name of field-nya ini kita ganti dengan kode kelas. Kode kelas. Dan hasil vektornya kita save. Misalnya SAP hasil klasifikasi. Di dalam sini ya, kita beri nama hasil klasifikasi. Formatnya save file, kita save dan kita run ya. Dan sudah selesai tampilan vektornya seperti ini dengan atribut table dengan kode kelas tadi. Nah, selanjutnya ini kita mencoba menggabungkan kelas yang sama ya, karena kalau misalkan kita lihat di sini untuk setiap kode kelas dia satu fitur ya. Kita perlu menggabungkan vektor dengan kelas yang sama seperti itu. Caranya adalah kita gunakan vektor ya, geoprocessing tools, dan kita dissolve. Dissolve ini berfungsi untuk menggabungkan fitur dalam shape file dengan atribut yang sama. Kita gunakan hasil klasifikasi dan kita pilih berdasarkan kode kelas yang ingin kita gabungkan. Jadi setiap kode kelas yang sama akan digabungkan dalam satu fitur gitu. Kita save, kita beri nama dengan hasil klasifikasi dissolve atau yang sudah digabung ya, kita run dan kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai tampilannya akan seperti berikut ya. Jadi sudah ke dissolve ya, atau tergabung ke dalam satu kelas untuk kelas yang sama, untuk kelas darat dan kelas 4 kelas yang tadi dibuat seperti itu. Dan selanjutnya kita coba buka atribut tabelnya ya, dan kita akan coba untuk menghitung luasan dengan cara menambahkan field baru berupa luas dalam hektar ya. Kita gunakan yang decimal number dengan total karakter 10 dan precision itu jumlah angka di belakang komanya cukup 3. Kemudian kita menghitung dengan cara memilih field luas ya. Kemudian dengan ekspresi dolar ini digunakan untuk menghitung luas, misalnya menghitung luas dengan area kode atau kode untuk menghitung luasan. Nah, pada QGIS standarnya itu menggunakan satuan meter persegi ya untuk luasan, maka kita perlu membaginya ke dalam 10.000 atau ke dalam hektar, dan kita bisa update all untuk menghitung semuanya. Nah, ini sudah muncul ya luasannya dalam hektar. Jadi untuk kelas 1 tadi, kelas 1 adalah lahan terbangun dari area yang kita gunakan untuk klasifikasi seluas 11.000,5 hektar.
12.000 sekian ya, dan kelas-kelas yang lainnya seluas seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan lagi keterangan nama kelasnya ya. Nama kelas dengan tipe fieldnya teks dengan panjang karakter 50. Dan selanjutnya ini bisa diisi sesuai dengan kode kelas ya. Misalkan kelas 1 tadi adalah Hunter bangun, kelas 2 badan air, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk klasifikasi sampai dengan kita bisa menemukan luasan dari masing-masing kelas tutupan lahan ya. Dan ini sudah dalam bentuk vektor atau shapefile sehingga bisa digunakan untuk analisa lebih lanjut, misalnya untuk diklip dengan batas administrasi, kemudian digunakan untuk penentuan kesesuaian lahan dan sebagainya, karena kita sudah punya data dasarnya. Salah satu data informasi geospasial dasar berupa data tutupan lahan.